Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ivana Lestiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari kelompok 1. Saya Ade Ivana Lestiani dari SD Mangkukusuman 1. Saya Amal Mirhatun Jannah dari SD Panggung 9. Saya Farha dari SD Mangkukusuman 4. Kami siap melaksanakan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amal. Bu Amal, hari ini Bu Amal mau mengadakan coaching ya. Sebelum Bu Amal melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada Bu Amal. Nanti pada saat Bu Amal melakukan coaching, antara coach dan coaching akan saya amati, Bu, akan saya nilai menggunakan rubrik. Kemudian yang akan dinilai itu diantaranya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Ci. Yang berikutnya nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari Bu Ci, Bu. Apakah jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, Bu, Ibu juga harus menggunakan prinsip-prinsip coaching ya, Bu. Prinsip-prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi dilakukan, Bu, ada beberapa yang mau saya tanyakan pada Bu Amal. Yang pertama, Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Amal kembangkan pada saat proses coaching ini, Bu? Proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi 3 kompetensi penting ini. Jadi ada perhatian penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Berarti ada 3 ya, Bu, kompetensi yang ingin Bu Amal kembangkan ya, Bu. Kemudian Bu Amal, jika Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, di antara ketiga ini nih, Bu, yang lebih spesifik Ibu akan kembangkan yang mana, Bu? Yang kedua ya, jadi itu sebenarnya aktif dan mengajukan pertanyaan. Kira-kira, Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan itu apa? Jadi saya merasa itu akan tercapai apabila coaching mampu mengeluarkan solusinya sendiri. Ya, baik Bu Amal, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan baik. Nanti setelah kegiatan observasi Ibu lakukan, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan kegiatan pasca observasi. Ya, silakan Bu Amal. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Farha. Kenapa nih Bu Farha, kelihatannya dari wajahnya ini cemberut, ada masalah apa Bu? Iya, boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Bisa. Istilahnya saya mau bincang-bincang tentang kejadian supervisi guru induksi kemarin saya. Nah, tadi kan saya dipanggil kepala sekolah ya, terus membicarakan tentang saya supervisi. Katanya dari pengawas Bu Farha tidak memakai buku ajar sama saat mengajar. Nah, pas supervisi sendiri memang Bu Retnonya itu bilang ke saya, Bu Farha kenapa nggak pakai buku ajar? Lah saya pikir ini sering Bu, istilahnya saya sudah memakai YouTube, sudah memakai PPT, kemudian saya juga sudah membuat misalnya modul tapi dari Google loh, saya susun sendiri. Terus kemudian saya pikir buku paket saya sudah paham materinya, tapi ternyata jawaban saya tidak berkenan oleh guru.
jadi saya bingung Bu, saya ya, bingung lah istilahnya bagaimana ya caranya solusinya biar nggak salah paham seperti ini. Jadi Bu Farha itu sudah merasa sudah betul menggunakan, meskipun tidak menggunakan buku paket, tapi kan sudah ada panduan-panduan yang lain yang digunakan dan itu sudah disesuaikan dengan buku paket yang digunakan. Sebelum kita berbincang-bincang panjang lebar ini Bu, tujuan yang ingin Bu Farha capai dalam pembicaraan kita ini apa? Ya, maksudnya saya sharing pengen istilahnya ada solusi lah dari permasalahan saya ini, termasuk masalah yang apa belajar sih ya, karena sudah melibatkan kepala sekolah juga seperti itu. Alasan Bu Farha sendiri, menurut Bu Farha kelebihan dari menggunakan selain buku paket itu apa? Ya, karena memang saya sudah terbiasa ya, terus materi yang saya ajarkan juga harus sudah saya kuasai istilahnya kayak gitu. Terus memang sudah ada LKPD atau sudah lengkap lah menurut saya loh. Itu. Menurut Ibu, apakah jika kita menggunakan buku teks saja ya buku paket yang sudah disediakan bisa menghambat eksplorasi murid? Ya memang istilahnya tidak sih, cuma memang saya lebih bebas ya dalam menyampaikan materi. Jadi ya nggak apa-apa, istilahnya boleh lah menggunakan buku paket ya, nggak ada salahnya seperti itu. Jadi menurut Bu Farha bisa saja menggunakan buku paket, tapi tetap menggunakan sumber ya dari sumber-sumber yang ada. Ya bagus sekali Bu, jadi kita bisa menggunakan sumber Iya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah? Saya istilahnya pengen langsung menarik sendiri ya sebagai kolaborasi dengan saya mau menyampaikan permintaan maaf lah, permohonan maaf kepada guru-guru istilahnya bahwa saya memang dari sumber-sumber yang saya lakukan juga ngambilnya dari termasuk buku paket juga. Seperti memang buku paketnya memang saya tidak buka, jadi saya mau bertemu dengan guru sendiri seperti itu. Karena ingin bertemu dengan guru ya untuk Iya. menyelesaikan masalah Iya. itu. Kira-kira apa ini yang mau Bu Farha sampaikan kepada Saya istilahnya saya minta maaf lah atas kejadian supervisi kemarin, supaya istilahnya nggak ada miskomunikasi gitu. bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya. Terus selanjutnya apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Bu Farha? Ya saya akan menggunakan belajar untuk selanjutnya bervariasi lah kita mengajar. Jadi selain menggunakan sumber-sumber yang ada, Bu Farha juga tetap akan menggunakan buku ajar ya seperti yang dianjurkan oleh Bu. Ibu, saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu sudah menerima curhatan saya, istilahnya memberi solusi ya. Sudah saya jadi plong loh istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Ade. Bu Amal, bagaimana nih tadi proses coaching yang dilakukan Bu Amal? Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, apa nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi Bu? Indikator ketercapaian yang Bu Amal anggap sudah ada pada diri Bu Amal itu apa Bu? Saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur kita ya. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, sampai pada tanggung jawabnya. Saya sudah melakukan komitmen. Oke, iya. Berarti Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu. Nah, Bu, apa yang membuat Bu Amal itu menilai demikian Bu? Saya menilai semua alur sudah saya laksanakan dan memang terlihat dari coach itu ada apa ya, coach mampu menggali potensinya untuk dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ada. Iya bagus Bu. Nah, Bu Amal tadi sudah melakukan kegiatan coaching, kemudian tadi juga saya sempat mendengar percakapan Bu Amal dengan coach ya Bu. Nah,
ada beberapa catatan Bu yang saya amati tadi ya Bu. Di antaranya Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta yang seperti Ibu sebutkan tadi. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Tadi juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching Bu. Nah, namun demikian ada beberapa catatan Ibu. Dari hasil pengamatan saya tadi Bu, ada beberapa catatan. Yang pertama itu saat coaching tadi, saya mengamati Ibu hampir saja memberikan solusi kepada coaching Bu. Ya, jadi Ibu hampir saja ini ya Bu, karena saking semangatnya ya Bu. Iya, betul sekali. Iya. Saya hampir saja terpancing. Iya. Bagaimana menurut Ibu Bu? Iya, betul sekali. Pada saat saya melaksanakan coaching ya, karena saya ada rasa empati, pengennya cepat-cepat ngasih solusi seperti itu. Jadi saya sempat terpancing dengan obrolan tadi. Iya Bu. Nah, ini Bu, kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat meningkatkan kompetensi Ibu? Tadi kan ada beberapa kompetensi yang masih harus ditingkatkan ya Bu. Kira-kira bagaimana Ibu dapat meningkatkan kompetensi Ibu itu? Ya, yang pertama saya terus belajar, ini menggali. Jadi saya melakukan refleksi dari coaching tadi, kemudian hal-hal yang memang perlu peningkatan, perlu perbaikan, atau yang saya belum paham, itu nanti saya tanyakan pada saat pendampingan individu kepada pengajar praktik. Saya tanyakan juga kepada fasilitator. Barangkali saya nanti akan mendapatkan pencerahan yang kemudian itu dapat mengembangkan potensi saya, kompetensi terutama di saat penggalian pertanyaan. Ya. Bagus sekali Bu. Ya. Ibu ada ini ya Bu, itikat baik untuk mengembangkan terus ya Bu kompetensi Ibu kaitannya dengan tadi menggali potensi coaching ya Bu. Kemudian Bu, selain itu Bu, ada nggak orang-orang yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu ini? Iya, betul sekali. Untuk meningkatkan kompetensi saya pasti butuh bantuan, nggak mungkin saya sendiri. Jadi nanti saya akan melibatkan pengajar praktik, fasilitator, dan orang-orang yang memang berkompeten di bidang coaching ini. Ya, berarti nanti pada saat kegiatan pendampingan individu ya Bu, atau ada kesempatan itu bisa ini ya melakukan sharing ya Bu. Ya Bu. Lalu dari kegiatan kita dari awal sampai akhir ini ya Bu, apa yang didapat dari proses ini Bu? Alhamdulillah dari proses observasi sampai ke pasca observasi saya mendapatkan banyak pengalaman ya, pengalaman dan juga peningkatan dalam kompetensi saya di dalam hal coaching ini. Ya, bagus sekali Bu Amal. Semoga nanti ke depan kita dapat ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya Bu, sharing lagi. Ya Bu Amal, itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farha. Waalaikumsalam Bu Amal. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Amal sendiri. Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu. Ya. Pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan kemudian
akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai di kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu berikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi, ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh Ibu? Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana? Yang perhatian penuh, mendengarkan dengan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi ketiga kompetensi inti pada coaching itu Ibu. Bagian mana yang nantinya Ibu ingin saya amati? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan nantinya? Penilaian sendiri itu misalnya mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu merasa masih kurang di situ. Iya. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ketercapaian apa yang saya inginkan, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Ibu, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ivana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya agak kurang bersemangat, ada apa? Iya Bu, saya akhir-akhir ini agak lelah sekali Bu. Kenapa? Akhir-akhir ini kan banyak kegiatan lomba ya Bu, Iya, ada mapsi, iya, pekan makasih, seni ya iya. Bu. Iya, setelah pembelajaran saya itu melatih anak-anak untuk mempersiapkan lomba Bu. Jadi agak lelah Bu. Berarti istilahnya Ivana kurang bersemangat karena memang bersemangat karena kurang anak didiknya juga kurang bersemangat ya. Iya, di samping itu peserta didik saya, murid-murid saya itu Bu tidak antusias pada saat pembelajaran Bu. Nah, untuk dari pembicaraan yang akan kita lakukan tersebut, apa yang Bu Ivana ingin dapatkan dari percakapan ini? Saya sih berharapnya Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya bisa membuat siswa-siswa saya menjadi lebih antusias dalam pembelajaran Bu. Nah, menurut Bu Ivana sendiri, apa sih yang membuat anak-anak kurang antusias gitu? Biasanya kan antusias ya? Iya Bu, biasanya anak antusias. Biasanya kan saya sebelum pembelajaran itu Bu mengajak mereka untuk speaking. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran yang bervariasi Bu, seperti memanfaatkan video, kemudian mengajak mereka diskusi, praktek seperti itu Bu. Berarti itu yang membuat anak-anak antusias untuk melakukan belajar, antusias belajar ya? Iya Bu. Biasanya seperti itu memang. Iya, akhir-akhir ini kan saya tidak melakukan Iya. pembelajaran yang seperti itu Iya. Bu. Jadi anak-anak memang istilahnya bosan itu ya istilahnya ya. Terus langkah selanjutnya apa untuk menangani hal tersebut Bu Ivana? Ya, rencana saya Bu, saya nanti setelah pembelajaran selesai, setelah selesai melatih anak-anak lomba, saya akan mempersiapkan pembelajaran Bu dengan sebaik mungkin ya Bu, seperti mempersiapkan RPT, kemudian bahan-bahan praktek atau bahan-bahan ajar yang akan saya gunakan besoknya Bu. Bagus itu ya, istilahnya maksudnya ada istilahnya ada rencana bagus istilahnya. Semoga istilahnya kedepannya. Terus sekarang rencana selanjutnya apa? Selain atas. Saya juga akan minta bantuan Bu dari teman-teman yang sudah berinovasi ya Bu, sudah membuat inovasi untuk pembelajaran Menyenangkan ya, menyenangkan. biar anak-anak antusias ya. Iya betul. Bagus kok ya. Nah, komitmen ibu sendiri untuk mendukung rencana tadi itu ya. Komitmen saya Bu, saya berarti ini kan kaitannya dengan waktu ya Bu, saya berarti harus pandai Mengatur waktu, manage waktu supaya tidak
kewalahan Iya, ya Bu. Jadi saya harus bisa membagi waktu dan berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran pada iya. hari sebelum Sebelumnya, saya iya sebelum iya, pembelajaran. walaupun banyak kegiatan di Iya. luar ya istilahnya bagus sekali istilahnya. Saya mendukung lah langkah tersebut istilahnya untuk demi kebaikan murid ya istilahnya, biar anak-anak juga tidak bosan meskipun gurunya sibuk ya. Iya. Iya. Udah ya, semoga bagus ya rencana tersebut. Terima kasih ya Bu Farha. Iya. Ini saya sudah plong, sudah Iya. bisa cerita dengan Bu Farha. Saya juga akhirnya menemukan solusi dari permasalahan saya. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik supaya siswa saya lebih antusias. Saya dukung kalau misalnya ada masalah lagi ya boleh istilahnya ngobrol lagi sama saya. Terima kasih Bu Farha. Assalamualaikum Bu Farha. Waalaikumsalam Bu Amal. Bagaimana tadi coachingnya Ibu? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu sudah melakukan coaching. Iya. Bagaimana nih Bu Farha menilai coaching Bu Farha tadi? Ya lumayan alhamdulillah bisa mengikuti sesuai alur kita ya. Misalnya dari tadi tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, juga tanggung jawab sudah saya lakukan dari awal sampai akhir dengan baik. Menurut Bu Farha, apa nih dasar Bu Farha menilai seperti itu? Karena istilahnya saya sudah bisa menggali potensi kunci yang sehingga menemukan solusi yang saya dapatkan istilahnya, yang saya istilahnya permasalahkan lah. Jadi Bu Farha sudah mampu menggali potensi yang ada pada Koci sehingga Koci mampu menyelesaikan masalahnya ya. Boleh saya mengatakan hasil pengamatan saya? Boleh silakan ya. Saya mengamati tadi pada saat Farha melakukan coaching itu memang sudah sesuai dengan alur kita ya. Jadi dari mulai tujuan sampai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Namun demikian, saya juga melihat nih ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Sudah bagus tapi masih bisa dikembangkan lagi, lagi. Misalnya pada saat coaching tersebut saya mengamati Bu Farha ada hampir menyebutkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yang seharusnya kalau merujuk ke standar itu kan Bu Farha mampu menggali potensi yang ada pada coaching untuk dapat lebih maksimal. Memaksimalkan potensi coachingnya. Menurut Bu Farha bagaimana itu? Ya istilahnya dengan ini juga memang ya kan namanya orang pasti kadang ada ingin menyelesaikan dengan cepat ya, jadi mohon maaf ya kurang maksimal tadi. Jadi sempat terpancing. Iya. Dari diskusi kita ini apa sih yang sudah terbayang untuk ini nih yang dilakukan Farha untuk meningkatkan kompetensi Bu Farha? Saya akan belajar lebih memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saya ya, sehingga istilahnya dapat menurunkan ilmu saya kepada anak didik saya juga dapat istilahnya menggali potensi saya untuk pemanfaatan untuk orang lain juga seperti itu di sekolah saya sendiri. Jadi bisa melakukan coaching dengan alur tirta, juga bisa menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada alur tirta seperti itu juga bisa menularkan menularkan kepada teman-teman. Dari diskusi kita ini kira-kira kapan nih Bu Farha mau menularkan apa yang Bu Farha katakan tadi ya, mau menularkan kepada teman ilmu-ilmu yang Farha? Ya mungkin habis ini ya habis lomba selesai ya, kan masih lomba maksi ya, terus masih pekan seni sampai nanti tingkat kota ya. Habis itu kan dulu udah mulai longgar lah waktunya seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Farha dalam hal ini? Mungkin nanti saya mau istilahnya konsultasi atau mungkin sama pendamping diri saya ya, atau mungkin sama guru yang sudah bekerja kan aktif.
ya, saya ilmunya lebih tambah lah. Iya, Baik ya, berkali-kali terbaik ya. Apa sih yang Bu Farha dapatkan dari proses kita ini yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini, Bu? Ya banyak manfaatnya ya, saya lebih menggali potensi saya sendiri, terus istilahnya bisa istilahnya saya juga bisa meningkatkan potensi saya, terus kekurangan saya akhirnya saya tahu ya, terus kemudian saya juga akhirnya bisa mau menularkan dengan teman-teman sejawat saya seperti itu, rekan-rekan. Luar biasa sekali ya Bu Farha, senang sekali saya bisa mendampingi Bu Farha dalam proses coaching ini. Sampai bertemu lagi Bu Iya, Farha iya. untuk kita Terima kasih sama-sama berbincang-bincang ya. lagi ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ivana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, hari ini kan kita akan melakukan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching sendiri, ada beberapa yang akan saya bicarakan ya. Di antaranya tentang penilaian itu istilah rubrik penilaiannya. Jadi seperti halnya sesuai dengan tirta apa tidak, alur tirta apa tidak ya. Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pernyataan yang sudah ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum observasi saya lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ivana. Di antaranya, apakah ibu istilahnya apa yang akan ibu kembangkan dalam kompetensi yang akan dilakukan pada proses coaching ini? Ya, yang akan saya kembangkan itu diantaranya ya Bu, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci. Bagian mana yang kiranya nanti ibu inginkan untuk saya amati maksudnya? Ya, yang mau saya kembangkan itu di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci Bu. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan dari observasi ini saya nantinya akan dapat mendengarkan dengan aktif dan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci. Baiklah, kalau begitu Bu Ivana, silakan ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya. Terus nanti setelah proses coaching selesai, saya akan kembali bertanya-tanya pada Bu Ivana. Siap ya? Ya, silakan melakukan proses coaching ya. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Amal. Bagaimana kabarnya Bu Amal? Alhamdulillah baik. Ya. Amal gimana nih? Ada yang mau diceritakan hari ini? Ya, Bu. Saya itu sedang bingung, teman-teman yang lain itu masih menerapkan pembelajaran yang tidak berpihak pada siswa. Iya. Nah Bu Amal nih, sebelum lebih lanjut ya Bu, apa kira-kira tujuan obrolan kita hari ini Bu? Saya bisa menemukan solusi agar teman-teman itu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, berarti Bu Amal ingin teman-teman itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya Bu Amal. Lalu selama ini nih Bu, pembelajaran seperti apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Bu Amal di sekolah? Kalau rekan-rekan guru di sekolah itu sebetulnya sudah inovatif, tapi hasilnya tetap kurang maksimal. Itu karena jadi pembelajarannya masih sama untuk semua siswa, tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
Berarti teman-teman Bu Amal itu sudah melakukan pembelajaran yang inovatif ya Bu, tapi belum menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa ya Bu. Kemudian Bu Amal, kenapa sih Bu kira-kira guru-guru itu belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Kendalanya apa Bu kira-kira? Sepertinya mereka masih bingung, Bu. Jadi mereka masih belum tahu pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa. Iya, berarti teman-teman Bu Amal itu belum memahami ya Bu apa itu pembelajaran berdiferensiasi nggih. Kemudian nih Bu Amal, apa rencana Bu Amal selanjutnya untuk membuat teman-teman Bu Amal itu bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin saya akan melakukan praktikal, jadi diseminasi tentang pembelajaran diferensiasi dan agar pemahaman teman-teman itu bisa bertambah tentang pembelajaran diferensiasi. Bagus sekali Bu. Iya, jadi teman-teman semakin paham ya Bu. Memang kalau belum tahu kan belum paham ya Bu. Jadi bagus sekali rencana Bu Amal dengan mengadakan diseminasi ya Bu. Kemudian Ibu, selain itu Bu, apalagi rencana Bu Amal selain melakukan diseminasi Bu? Selain melakukan diseminasi, mungkin untuk memperkuat pemahaman rekan-rekan yang lain, saya mungkin akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan bendahara agar bisa mengadakan IHT tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri, sehingga saya juga pengetahuan saya juga bertambah dari sini. Bagus sekali Bu. Ya, Ibu juga melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan bendahara ya Bu untuk mengadakan IHT. Saya setuju Bu dengan rencana Bu Amal itu, bagus sekali. Kemudian Bu, apa komitmen Bu Amal agar apa yang sudah Bu Amal rencanakan itu berjalan dengan baik? Nah, kapan rencananya Bu Amal akan melakukan kegiatan ini? Mungkin saya lakukan 2 hari lagi gitu, karena kebetulan besok kan kepala sekolah sedang ada kegiatan di luar, jadi mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah itu 2 hari kemudian misalnya. Berarti Ibu perlu koordinasi dulu ya Bu dengan kepala sekolah. Kemudian Bu, siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan kegiatan IHT ini Bu? Iya, untuk mewujudkan kegiatan IHT ini kan kita tentunya mengundang narasumber yang memang berkompeten dalam bidang pembelajaran diferensiasi itu. Jadi nantinya akan ada dana yang dikeluarkan. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada bendahara sekolah. Oh iya, bagus sekali Bu. Berarti selain Ibu butuh bantuan dari kepala sekolah, Ibu juga butuh bantuan dari bendahara ya Bu, kaitannya dengan pendanaan ya. Ya, baik sekali Bu Amal. Gimana nih perasaan Bu Amal sekarang? Alhamdulillah saya jadi plong ya Bu, jadi menemukan solusinya bagaimana biar saya itu pengen pembelajaran berpihak kepada siswa, tapi kan tidak hanya di kelas saya nih, jadi untuk seluruh kelas biar kita sama-sama meningkatkan pendidikan. Iya, betul sekali Bu. Iya, jadi kalau ada hal-hal baik kenapa tidak ditularkan ya Bu? Betul. Iya, betul sekali. Ya, jadi ini sudah sampai di penghujung kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Bu Amal sampaikan? Yang saya simpulkan dari pertemuan kali ini, kita kali ini ya Bu. Jadi teman-teman yang tidak menerapkan pembelajaran diferensiasi itu memang mungkin karena pemahaman mereka yang kurang tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi solusinya saya akan ke kepala sekolah untuk membicarakan tentang hal ini dan juga dengan bendahara sekolah agar bisa menganggarkan kegiatan IHT. Iya, bagus sekali Bu. Saya berdoa semoga Bu Amal rencananya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ade. Iya, sama-sama Bu Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ivana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi melaksanakan praktek tadi? Tadi ya.
Ya, alhamdulillah praktek coaching yang saya lakukan sudah berjalan dengan lancar, Bu. Iya. Nah, bagaimana Bu Ivana menilai sendiri performa yang dalam kompetensi tadi? Iya, tadi dalam kegiatan coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita ya Bu. Saya tadi menanyakan tujuan pada coaching, kemudian saya juga melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga menanyakan komitmen ke depan, apa yang dilakukan oleh coaching terkait dengan tanggung jawab. Bagus itu ya. Terus apa yang membuat Bu Ivana sendiri itu menilai demikian maksudnya? Saya rasa saya sudah sesuai dengan alur kita. Itu ditunjukkan dengan coaching saya itu sudah dapat menemukan solusi. Kemudian saya juga sudah dapat menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Iya. Namun istilahnya boleh saya menyampaikan beberapa hal ya. Saya tadi melihat dari awal sampai akhir itu, saya mengamati Bu Ivana hampir saja memberikan solusi ya atas permasalahan yang ada coaching. Kemudian sebetulnya kalau misalnya merujuk dari standar yang seharusnya di Bu Ivana lakukan sendiri kan memang harus memaksimalkan potensi coaching sendiri ya. Itu bagaimana pendapat Ibu? Iya, betul sekali Bu. Saking semangatnya mendengarkan curhatan coaching saya hampir saja keceplosan, hampir saja memberikan saran pada coaching Bu. Saya mengamati tadi istilahnya bagaimana, namun demikian istilahnya melihat hal-hal tersebut untuk selanjutnya untuk merujuk hal tersebut, istilahnya tindakan Bu Ivana selanjutnya apa setelah melakukan ini? Iya, setelah melakukan coaching ini kan ada beberapa kekurangan saya kaitannya tadi dengan memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Nah, ke depan saya akan lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kemampuan coaching saya supaya saya lebih bisa menggali potensi yang ada pada coaching. Oh iya, istilahnya dari awal sampai akhir yang tadi Bu Ivana lakukan sudah lakukan itu apa proses yang didapat istilahnya untuk istilahnya kepentingan Bu Ivana sendiri untuk selanjutnya? Iya, keinginan saya ya Bu, saya supaya bisa lebih berkembang lagi kemampuan saya dalam melakukan coaching. Kemudian saya juga akan butuh bantuan dari beberapa pihak yang sudah berkompeten. Siapa saja misalnya seperti kan kalau pada CGP itu kan ada pendampingan individu ya Bu. Nanti pada saat pendampingan individu saya akan sharing dengan pengajar praktek. Kemudian kalau ada waktu juga saya bisa menanyakan hambatan-hambatan yang saya alami kepada fasilitator misalnya Bu, seperti itu. Sehingga lebih mantap ya jawabannya istilahnya, terus menemukan solusi yang lebih maksimal ya. Jadi itu semua yang dilakukan itu kan memang tujuannya supaya potensi yang ada di Bu Ivana sendiri meningkat ya, lebih maksimal lagi ya. Terus kekurangan yang ada juga istilahnya bisa diperbaiki lah ya. Bagus, sudah bagus. Demikian ya yang setelah supervisi ini istilahnya sudah dilakukan, sudah baik, supaya dipertahankan kemudian ditingkatkan lagi demi kebahagiaan Bu Ivana sendiri ya. Terima kasih Bu Farha. Ya, selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.